Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dodi Supriyadi yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Tafadhol. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Dodi dari SMK Ternate Putih Jakarta. Mohon izin Pak Ustadz bertanya. Kita ini seringkali bimbang Pak Ustadz dalam mengambil keputusan besar. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya keputusan besar ini menjadi benar, tepat, dan tidak bimbang lagi? Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Kita sering bimbang untuk memutuskan sesuatu perkara yang besar. Bagaimana agar keputusan kita itu benar, baik dan sesuai dan hati kita tidak bimbang. Istafti qalbak, minta fatwa dengan kolbumu. Tapi kan tidak semua kolbu kita sensitif, tidak semua kolbu kita bersih. Kalau kita minta fatwa kepada kolbu yang kotor, maka hasilnya kotor atau bersih? Kalau kita merasa kolbu kita kotor, maka minta fatwa kepada orang yang kolbunya bersih. Siapa orang yang kolbunya bersih itu? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengatakan, kolbu dan lisan itu ibarat teko dengan isi teko. Si teko akan mengeluarkan air tergantung siapa yang punya teko. Kalau yang punya teko bandit, yang keluar tua, miras. Betul? Tapi kalau yang punya teko kiai, yang keluar zam-zam. Tiap bulan umroh. Jadi cari yang kolbunya bersih. Dengan ini kata Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau kasih clue nih. Ulama sufi besar dari Mesir. Beliau bilang, maka orang kalau kolbunya kotor, yang keluar dari mulutnya yang kotor-kotor. Memfitnah orang, gibah orang, sikut orang, membunuh karakter orang, menzalimi orang. Kalau kolbunya bersih, yang keluar yang bersih-bersih. Tekonya yang punya tergantung siapa. Itu salah satu clue-nya, orang ini hatinya bersih atau tidak. Betapapun ada penyakit lagi, kata Imam Al-Ghazali, dzul lisanain. Orang punya penyakit berlisan ganda. Di sini ngomongnya ini, di situ ngomongnya itu. Kita susah mendeteksi ini orang kolbunya baik atau tidak. Tapi paling tidak, untuk bisa meminta fatwa dengan kolbu, bersihin dulu kolbu kita. Maka Nabi Muhammad mau ngajarin orang, ditazkiyah dulu kolbunya, baru diajarin orang, baru diajarin ilmu, ta'lim. Karena kalau diajarin belum dibersihkan nggak akan masuk tuh. Itu satu tuh dari sisi batiniah. Tetapi apa yang sudah kita tradisikan dalam kehidupan bermasyarakat, saya kira itu sudah baik. Al-Quran mengatakan wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Kalau kita merasa ini urusan publik untuk hajat orang banyak, sesuatu yang sangat major, besar, diputuskan dengan hati-hati, maka jangan pikirin sendiri. Kita musyawarah, ajak orang, ajak yang lebih sepuh, ajak yang lebih arif. Semakin banyak yang bermusyawarah, insya Allah akan semakin baik hasilnya. Begitu. Jadi musyawarah itu bagus sekali. Saya kira musyawarah itu salah satu ajaran Islam. Wasyawirhum fil amr. Begitu Pak. Nah, apakah bimbang sendiri ini adalah indikasi bahwa kita ada penyakit, Ustadz Azhari? Gimana? Bimbang sendiri itu penyakit atau seperti apa? Bimbang atau was-was, syak, ragu, tidak yakin. Agama sendiri memberi kita anjuran tinggalkan keraguan-raguan, ambil keyakinan. Ibu wudu dibuat ragu sama syaitan, namanya walhan. Job desk-nya cuma satu, buat ragu orang yang wudu. Ini basuhan dah 2 kali apa 3 kali ya. Ini air mustakmal atau tidak ya. Ragu. Maka harus yakin. Kalau tidak ada indikasi wudu kita batal, sudah sah berarti. Begitu sholat, ini zuhur apa asar ya. Tetapi untuk yakin, itu kan perlu ilmu. Saya yakin aja deh.
Tetapi yakinnya nggak pakai ilmu. Namanya bukan yakin tapi konyol. Maka yakin itu penting, tapi yakin perlu planning, perlu riset, perlu observasi, bagaimana mappingnya, tantangannya, apa kira-kira treatment yang cocok. Nah, itu kan perlu ilmu, maka lagi-lagi ilmu itu luar biasa. Nah, jadi saya kira itu tuh Mas Agung. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Meitika yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metika dari SMK Teratai Putih Global 3 Bekasi. Mohon izin bertanya Ustadz, dari semua penyakit hati, mana yang paling berbahaya dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang paling berbahaya, Kiai. Wah, ini paling berat ini. Nanya yang paling berbahaya kan paling berat dan paling mengerikan. Ustaz Agung. Penyakit hati yang paling berat adalah himmatud dunya. Maka kata baginda Rasul, wa hubbud dunya ra'sun fi kulli khati'ah. Yang namanya biang keladinya dosa itu cinta dunia. Tahu biang keladi? Sumber du biang keladi, orang bisa melakukan dosa apapun cuma gara-gara dia punya keinginan dan punya kemauan cintanya sama dunia berlebihan. Ya manis tagal bidunya kad garahutul amal. Orang kali yang namanya mereka udah cinta dunia, sibuk dibuat sibuk dengan dunia. Lupa dengan segala-galanya. Kad garahutul amal. Orang ini sudah dibawa dengan angan-angan yang begitu jauh dan panjang kemana-mana. Saking kepengennya sama di dunia, dia akan merasa hidup tuh pengen panjang. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, ayat surat yang sering kita baca, wailul likulli humadatil alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah, padahal tuh dunia bakal kita tinggalin. Maka kita buang tuh rasa penyakit yang namanya cinta pengen dunia. Bukan berarti orang Islam suruh miskin, enggak. Bukan kita boleh berarti yang namanya nggak boleh tahu dunia, nggak boleh cari dunia. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mencari bagian kehidupan kita dunia itu adalah merupakan keharusan yang kita kejar. Tapi cinta dengan dunia beda. Beda orang cinta dengan orang yang mencari. Orang mencari bukan belum tentu cinta. Orang cinta nggak pakai dicari, ke lubang semut diuber. Tuh. Paham kagak Bu? Kalau orang cinta itu lebih rasa memilikinya tinggi. Love is blind. Cinta itu akan menjadi buta. Orang ketiga yang namanya cinta dengan dunia, maka dia buta akalnya, buta matanya, buta telinganya. Akibatnya apa nanti? A'andartahum am lam tundirhum. Dikasih nasihat, enggak dikasih nasihat. Kalau orang Betawi bilang ngederulung kayak kebo. Nah ini bahasa Betawi nih, tahu ngederulung? Kagak bisa didengar, nggak bisa dinasehatin, nggak bisa dikasih tahu, kagak bisa diarahin. Karena itu tanamkan sekarang, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi udah dikatakan pembersihan hati biar anak kita sukses. Mudah-mudahan Yayasan Teratai bisa berhasil. Insya, bukan sekedar transfer ke knowledge. Ingat, guru punya tugas yang berat. Bukan sekadar ngajarkan ilmu sama anak, tapi bagaimana memutihkan, membimbing, membentuk, mendidik anak. Pendidikan kita sekarang terus terang hanya tahu dengan pengetahuan, tapi akhlak anak kita sudah bejat. Apa sebabnya ibu dan bapak? Karena tadi yang pertama, anak kita cuma diajarkan pengetahuan, tapi hati mereka tidak diarahkan. Bagaimana hidup itu yang cuma sementara, bahkan dimanjakan untuk cinta dengan dunia. Ini banyak orang pintar akhirnya pada keblinger. Paham Ibu? Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik yang wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Bapak Kuswadi. Mic-nya bisa di-share. Siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kusnadi dari SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga hati kita tetap dari berbagai macam penyakit hati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bagaimana agar kita tidak terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit hati? Ya. Itu saya kira ada beberapa nasihat dari para ulama. Ibrahim Al-Khawas dikutip oleh Al-Qushairi dalam kitab tasawufnya itu Risalah Al-Qushairiyah. Dia bilang, kata Ibrahim Al-Khawas, pertama baca Al-Quran bitadabbur, dengan mentadabburi. Kita sering tadarus nih Ramadan nih. Tadarus tubuh targetnya jangan khotam, tapi faham dan mengaplikasikan. Banyak kita di masjid-masjid tadarus ngejar khatam. Akhirnya tidak tartil, tajwidnya melanggar lalu lintas. Kata Aisyah, orang yang cepet-cepetan baca Quran, sebenarnya dia bukan baca Quran, tapi seperti anjing yang menggonggong. Begitu kata Sayyidah Aisyah. Harusnya pelan aja. Makanya saya punya komunitas di masjid komplek tuh, kita buat peraturan tuh cakep tuh. Kita tadarus gak boleh lewat dari 2 halaman, berapapun orang yang hadir. Begitu sudah habis orangnya, balik lagi ke ayat yang pertama. Nanti ada yang mentahkik, yang membenarkan, mentahsinkan. Salah tuh, tajwidnya kurang. Setelah itu ketika sadaqallah selesai, ada yang kasih ini pesan moral ayatnya ini. Itu baru tadarus. Tadarus itu diambil dari kata darosa, artinya belajar. Kalau cuman baca pengen hatam namanya bukan tadarus tapi tilawah. Yang kedua kata Ibrahim Al-Khawas, bangun malam, qiyamul lail. Bangun malam ini waktu spiritual. Ada banyak kejadian dalam Al-Quran, setting waktunya, prime time-nya malam. Isra Mi'raj malam atau siang? Malam. Tahajud malam atau siang? Lailatul Qadar malam atau siang? Karena malam simbol keintiman. Orang Arab kalau ketemu malam dia pengantin baru, dia punya peribahasa, ya lailatul, ya subuh qif. Wahai malam panjanglah, wahai pagi subuh, kalau bisa ente jangan datang. Karena dia pengen lama-lama sama bininya. Karena simbol keintiman. Orang-orang sufi, orang-orang soleh, dia terpaksa minum kopi biar tidak tidur supaya bisa bangun malam. Karena dulu dalam kitab-kitab diceritakan, kalau setan nyium bau kopi, setan tahu ini pasti ada orang soleh. Kopi orang dulu tuh. Kalau kopi yang sekarang, setan lebih pinter. Ada bau kopi ini. Kawan gua nih katanya begini. Setannya ikut ngopi ya. Setannya ikut ngopi. Nah, yang praktisi yang ketawa nih. Yang ketiga kata Ibrahim Khawas, mujalasah, bermajelis ma'as salihin, bersama orang-orang soleh. Cari circle, kata anak milenial sekarang, cari bestie yang sefrekuensi. Kita ini tergantung siapa teman kita. Kalau teman kita orang baik, kita jadi baik. Kalau teman kita buruk, minimal kita keikutan langkah buruknya. Masya Allah, luar biasa. Begini beberapa treatment para ulama. Yang paling penting supaya hati kita nggak terkontaminasi. Sama sebenarnya, Kiai bilang tadi himmat cinta dunia. Ulama punya diksi yang berbeda. Fakir ilan nas, merasa butuh sama manusia. Nah, obatnya fakir ilallah. Jangan merasa butuh sama manusia tapi butuh sama Allah. Ini sekarang nih, udah pertengahan Ramadan kita nih, banyak orang yang fakir ilan nas, butuh sama manusia. Di otaknya nih kapan THR turun nih. Nah, makanya sholawat yang lagi ngetren tuh begini sekarang. Teh manis udah, teh pahit udah, teh botol udah, THR belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini penjelasan para ulama, mudah-mudahan kita bisa ikutin. Kiai, ada sedikit tambahan. Ini kalau kita perhatikan tadi kita harus melakukan evaluasi diri. Tetapi dalam kitab-kitab ulama sufi mengatakan
dalam evaluasi diri kita harus berhati-hati dengan bisikan hati kita. Kadang-kadang kita merasa, wah ini sudah cukup beriman. Itu berarti belum beriman. Nih sudah dekat dengan Allah ini. Itu berarti belum dekat dengan Allah. Lantas bagaimanakah parameter yang tepat dikatakan kita ini sudah bersih hatinya, Kiai? Wah, ini jawaban harus sufi, bukan tingkatan kita, Bu. Sebab dia bertanya bagaimana tentang orang sufi. Tapi enggak apa-apa. Untuk kita mengetahui parameternya apa. Parameternya adalah yang pertama, sering itu hadis kita baca, unduru ila man wa asfala minkum wa la tanduru ila man wa fawqakum. Urusan dunia kita jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi, tapi lihat ke bawah. Tapi urusan akhirat, kata Nabi, disuruh ngelihat yang lebih tinggi. Jadi parameter kita kalau ngelihat orang-orang rajin ibadah, saya cuman segini, saya harus punya target minimal seperti kayak dia. Kalau ngelihat dunia, kita lihat, oh ini kita susah. Lihat lagi orang yang lebih susah. THR belum datang, kita masih bersyukur, gaji masih ada. Yang repot, udah THR kagak, gaji kagak. Masih bersyukur kita. Alhamdulillah Allah kasih sehat. Apa artinya THR, apa artinya gaji? Kalau kita merangkak di atas ranjang di rumah sakit. Makan tuh THR. Berat ini, Masya Allah. Oke, kita akan lanjutkan lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.